Dulu anak yang kita sayang-sayang, anak yang kita bangga-banggakan, anak yang kita sangat harapkan masa depannya. Tetapi hari ini ternyata bagaimana? Padahal kita doakan, kita besarkan, kita sekolahkan. Ternyata pada akhirnya begitu menyakitkan dan begitu mengecewakan orang tua. Yang sudah terlanjur terjadi pada dirinya. Kita udah berusaha menjaga martabat keluarga, martabat rumah tangga. Kalau pada akhirnya kita juga tercoreng-moreng oleh anak kita sendiri, bilang apa? Semudah apa Allah merubah situasi kita? Segampang apa Allah merubah situasi kita? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tulijul laila fil nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Nah, sekarang kita diperlihatkan di sini sifat qudrah, sifat masyiah, sifat-sifat khairiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperlihatkan di sini sifat kekuasaan Allah, sifat kehendak Allah, dan sifat-sifat kebaikan-kebaikan Allah. Apa saja? Kita lihat. Tulijul laila fin nahar. Engkau masukkan malam ke dalam siang. Ini sungguh kekuasaan yang luar biasa. Ada nggak orang yang bisa mengganti malam menjadi siang? Siang menjadi malam. Maaf ya. Wa tulijun nahara fil lail, dan memasukkan siang kepada, wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan mengeluarkan yang hidup dari yang, begitu juga sebaliknya, wa tukhrijul mayyita minal, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, dan engkau berikan rezeki kepada yang engkau kehendaki bighairi hisab, tanpa batas. Allahu Akbar. Ini sebuah penggambaran sifat-sifat Allah yang maha-maha semua di atas tadi dalam bentuk yang konkret. Kenapa contoh ini yang diperlihatkan? Karena ini yang setiap saat, siapa saja, orang paling bodoh pun tahu, akan cepat mengerti dan mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Tulijul laila fin nahar, memasukkan malam ke dalam. Apa artinya memasukkan malam ke dalam siang? Dari gelap menjadi terang. Mana dulu yang Allah ciptakan? Kegelapan atau cahaya? Kegelapan dulu. Memasukkan malam ke dalam, artinya kegelapan yang tadinya begitu gulita tiba-tiba berubah menjadi terang benderang. Ibu sukanya gelap-gelapan atau terang-terangan? Tergantung situasi. Kalau tidur maunya gelap, kan gitu. Kalau ngaji maunya, suka gelap-gelapan atau terang-terangan? Dua-duanya, kan gitu. Tapi dalam ayat ini tentu dimaksudkan bagaimana semua kondisi malam yang gelap, menakutkan, dan biasanya kondisi malam seseorang, nih kita ambil yang rata-rata ya, kan biasanya juga banyak orang yang berbahagia di malam hari kan. Banyakan yang sedih atau yang bahagia di malam hari? Bicara mayoritas manusia. Hah? Kebanyakan mana?
Malam itu identik dengan bahagia atau kelam, sedih? Susah nih ya, beriman semua sih jadi keren-keren gitu. Yang gue tanya bukan pribadi lu. Yang gue tanya tuh kondisinya umum orang tuh kalau malam. Ini kalau malam-malam nih umumnya manusia sedunia. Bukan lu doang. Kalau lu gue tau lah orang-orang beriman semua udah cakep, kaya, bahagia semua. Ya udah sekarang umumnya manusia kalau malam tuh sedang gimana, saat bahagia atau susah? Penggambaran malam. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Cukup. Jadi kita sebelum tidur kan suruh baca itu tuh. Karena ada apa malam-malam? Kekuatan-kekuatan jahat itu bangkitnya malam atau siang? Itu yang gue mau dari tadi. Ya udah paham. Ya memang kalau pengantin baru sih maunya malam terus. Wahai malam, panjanglah engkau. Wahai siang, tundalah untuk datang. Gitu kan? Enggak, ini ceritanya memang. Secara garis besar memang, kegelapan itu sirna di hadapan kekuatan cahaya kalau Allah berkehendak. Begitu juga waktu siang. Kalau memang sudah waktunya datang malam, ya datanglah dia. Tidak ada satu orang pun yang bisa mencegahnya. Bahwa hari ini kita bahagia, tapi bisa mendadak susah nggak? Bisa mendadak sedih nggak? Mendadak nangis bisa nggak? Bisa. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara. Dulu anak yang kita sayang-sayang, anak yang kita bangga-banggakan, anak yang kita sangat harapkan masa depannya. Tetapi hari ini ternyata bagaimana? Bisa merubah kehidupan kita secara total nggak? Bisa. 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 Padahal kita doakan, kita besarkan, kita sekolahkan. Ternyata pada akhirnya begitu menyakitkan dan begitu mengecewakan orang tua. Sampai ada nggak orang tua nggak mau ngelihat pernikahan anaknya? Naudzubillah. Ya tapi tulijul laila wa tulijun nahar fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Allah bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ini bisa berarti benda mati bisa mengeluarkan makhluk hidup. Ya seperti kalau kita lihat kehidupan ini, tanah itu benda mati atau makhluk hidup? Air itu benda mati atau makhluk hidup? Tapi dari situ lahir gak kehidupan? Begitu juga orang tua yang beriman, orang tua yang bertakwa. Kalau Allah berkehendak,
Bisa sebaliknya. Bukan melahirkan orang tua anak yang bertakwa, justru melahirkan anak yang kafir. Begitu juga orang tua yang kafir bisa melahirkan anak yang bertakwa. Inilah sifat kemaha berkehendakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau sudah paham nih, Allah Maha memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam, dan kita tidak berkuasa untuk menghalaunya. Ya Allah, sebentar lagi Bang tutup matahari, jangan sampai terbenam dulu. Ini kalau belum cair bahaya, gitu kan? Ada nggak kayak gitu? Ada. Iya. Teman saya, dia ustadz terkenal, mau bawa jemaah haji. Orangnya lebih 100, sudah pada bayar 200 jutaan. Ini kalau sampai tanggal 9 Arafah nggak bisa berangkat gimana? Jebol akhirnya karena sekian miliar. Gimana gantinya? Kalau sudah waktunya gelap harus kejar-kejaran bagaimana dari Riyadh supaya dapat sampai ke Arafah. Jangan sampai matahari terbenam. Karena batas Arafah cuma dari Az-Zawal, dari Ba'da Zuhur sampai matahari terbenam. Ada yang bisa berkuasa menahan matahari? Pernah sekali-kalinya oleh Ilyasa. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha menahannya. Tulijul laila fil nahar wa tulijun nahara fil lail. Kita juga begitu. Pengennya sih setelah kita ngaji anak kita baik-baik semua. Iya, tapi ya kita sih maunya jodoh anak kita ya dari orang beriman dan bertakwa, tapi semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah tahu begini, jadi kita mesti gimana? Yang sudah terlanjur terjadi pada dirinya. Kita udah berusaha menjaga martabat keluarga, martabat rumah tangga. Kalau pada akhirnya kita juga tercoreng-moreng oleh anak kita sendiri, bilang apa? Berat. Yang satu belum selesai, kena lagi setelah itu anak yang kedua. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal. Nah, sekarang yang punya keluarga baik-baik, anak baik-baik, mantu baik-baik, harus gimana? Bersyukur, hati-hati juga. Sebab semua bisa berubah setiap saat, betul nggak Bu? Kita nggak mau itu, tetapi bisa nggak berubah setiap saat? Dan itu mendadak semuanya terjadi. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Di antara sifat Allah juga yang harus kita tahu adalah, dan Dia Maha memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa kita ketahui sebelumnya. Secara angka, secara volume, semua tanpa batas seperti yang kita duga. Artinya Allah bisa merubah semuanya. Allah bisa memberikan yang tidak pernah kamu duga, di luar yang pernah kamu duga. Nah, karenanya orang-orang yang senantiasa bertawakal dalam berbagai musibah, bersyukur dalam berbagai nikmat, akan mendapatkan sokongan kekuatan tak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.